Halo teman-teman, di video ini aku akan melanjutkan alur dari serial animasi Maya and the Tree Part 3 atau part terakhir yang berisi episode 7, 8, dan 9. Di dua video sebelumnya kita telah menyaksikan petualangan Maya mengumpulkan ketiga petarung yang akan menemaninya bertarung melawan Raja Mictlan. Baiklah, daripada penasaran, langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelum lanjut ke video, aku cuma mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kamu tidak ketinggalan konten lainnya. So, get your coffee and enjoy this video. Di awal kita diperlihatkan pertarungan antara Raja Teka dengan Dewi Kematian yang menjadi awal hubungan mereka hingga mereka memiliki seorang bayi perempuan bernama Maya. Di depan Raja Mictlan, Dewi Kematian mengatakan kalau dia akan mengorbankan bayi itu untuk menambah kekuatan Raja Mictlan. Tapi ternyata dia tidak rela dengan hal itu. Keesokan harinya, Dewi Kematian dengan wujud rusa batang pohon mengantarkan Maya kepada suaminya yaitu Raja Teka bersama istri barunya yaitu Ibu Maya yang sekarang. Scene kemudian beralih kepada perjalanan Maya dan tiga temannya yang sedang menuju ke Gerbang Agung. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba. Simi berhasil membuat Gerbang Agung meresponnya. Mereka kemudian bertarung melawan Gerbang Agung. Pada akhirnya, Maya tahu kalau kalungnya yang selama ini menempel di lehernya merupakan kunci untuk membuka gerbang menuju ke dunia bawah. Mereka kemudian masuk ke dalam Gerbang Agung dan turun ke dunia bawah. Di sana mereka disambut oleh Aputs, wanita tua itu kemudian memuji semua anak-anaknya itu. Dia mengagumi semuanya karena sudah mengenal dirinya sendiri, kecuali Maya yang belum mengenal jati dirinya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Judge datang dan mengantarkan mereka menuju ke istana Raja Mictlan. Saat mereka tiba, mereka langsung menantang Raja Mictlan. Mereka kemudian bertarung dengan dahsyat, masing-masing berusaha menyerang Raja Mictlan yang sangat kuat. Di satu waktu, Raja Mictlan kemudian membuat teman-teman Maya berada di bawah pengaruhnya dan kemudian menyuruh mereka untuk menyerang Maya. Hingga akhirnya, Raja Mictlan berhasil membawa Maya ke meja persembahan dan siap untuk dikorbankan. Ratu Miche atau ibu kandung Maya yang ternyata tidak jahat, kemudian membantu mereka dengan halus. Mulai dari mendekatkan pedang kepada Simi dan melepaskan ikatan Maya. Dari kesempatan itulah kemudian Simi menusukkan pedang tadi ke punggung Raja Mictlan. Mereka berempat akhirnya bersatu kembali. Maya yang belum ingin pergi dari sana sebelum melihat Raja Mictlan mati langsung ditarik oleh teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, mereka dikejar oleh para dewa-dewi yang sebelumnya pernah diutus oleh Raja Mictlan untuk menangkap Maya. Saat mereka terkepung oleh para dewa-dewi, tiba-tiba seekor burung hantu raksasa datang menolong mereka. Pichu yang punya bobot besar membuat burung hantu itu kesulitan terbang. Pada akhirnya, Pichu membuat keputusan untuk mengorbankan dirinya dan memutuskan untuk mati berjuang bersama Kulmilo, roh jaguar milik Judge. Saat Maya dan teman-temannya berhasil keluar dari alam bawah, Pichu menghancurkan tangga menuju gerbang dunia manusia. Kemudian bertarung sampai gugur dan bertemu dengan keluarganya di alam roh. Di sana juga dia melihat wujud asli Kulmilo yang ternyata adalah seekor jaguar. Scene baru kemudian membawa kita kembali ke masa lalu yang memperlihatkan orang tua Judge yang berusaha kabur dari kejaran prajurit. Mereka adalah dewa kelelawar dan seorang wanita barbarian. Judge juga sama seperti Maya yang merupakan manusia setengah dewa. Judge dibesarkan oleh ayahnya di dunia bawah, sedangkan ibunya gugur dalam pertarungan menyelamatkan suami dan anaknya. Kita kemudian kembali ke masa kini, di mana burung hantu yang membawa Maya dan teman-temannya tidak kuat lagi dan jatuh ke tanah. Saat jatuh, Maya mendekatinya, tiba-tiba burung itu berubah menjadi kumpulan bunga matahari dan di dalamnya terdapat Ratu Miche. Maya yang sadar kalau Pichu sudah mati kemudian pergi menyendiri, dan akhirnya Judge kemudian menyusulnya. Judge mengatakan kepada Maya kalau Pichu sudah tenang di alam sana, sama seperti ayah dan ibunya yang kini hidup berdampingan sebagai bintang di langit. Maya yang menyadari kesalahannya kemudian menyuruh teman-temannya untuk kembali pulang ke kerajaan mereka masing-masing. Di tempat itu sekarang hanya ada Maya dan Dewi Kematian, ibu kandungnya. Pada awalnya Maya tidak mau menerimanya sebagai orang tuanya.
Namun pada akhirnya Maya mengetahui kalau ibu kandungnya lah yang selama ini menjaganya dari kecil dengan cara menyamar sebagai pembantu-pembantu yang ada di kerajaan TK. Mengingat hal itu, Maya lalu memeluk ibu kandungnya. Keesokan harinya, Ratu Miche kemudian mengantar Maya pulang ke kerajaan TK. Di sana, Maya menceritakan kepada ayah dan ibu tirinya kalau ibu kandungnya itu yang membantunya melawan Raja Miklen. Ratu TK yang mengetahui hal itu kemudian menerima kehadiran Dewi Miche dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Di kerajaannya, Maya mempersiapkan pasukan untuk menyambut pasukan Raja Miklen. Rico yang tiba ke Pulau Luna langsung memberitahukan Grand Brucho apa yang terjadi. Judge yang tiba di kerajaan Gunung Emas mengabarkan kalau Picu telah gugur. Simi tiba di kerajaan hutan belantara pun berani menemui Ratu Janda di istana secara langsung. Tak berselang lama, Raja Miklen dan pasukannya tiba di kerajaan TK dengan mengendari gerbang agung. Seluruh pasukan TK bersiap-siap untuk bertarung mempertahankan kerajaan mereka. Saat Maya berhadapan dengan Raja Miklen, tiba-tiba para penyihir dari Pulau Luna datang, disusul oleh pasukan hutan belantara dan pasukan barbarian dari kerajaan Gunung Emas. Mereka semua siap bertarung bersama Maya dan kerajaan TK. Di sisi lain, para Alputs berkumpul di tepi kawah gunung berapi, kemudian mengucapkan kalimat mantra yang mengisyaratkan bahwa pertarungan besar segera dimulai. Maya dan pasukannya mulai bertarung dengan pasukan Raja Miklen. Dewi Miche sendiri ikut bersama anaknya untuk bertarung melawan suaminya. Pertarungan dahsyat tak terelakkan, saling serang dan saling menahan. Para pasukan Pulau Luna mengeluarkan sihir-sihir mereka melawan dewa ilmu hitam. Barbarian mengeluarkan kebar-kebaran melawan Dewi Pencuri. Pasukan hutan belantara mengeluarkan panah-panah sakti mereka melawan Dewi Ilusi. Sesaat Maya dan pasukannya merasa senang karena memiliki kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba, Raja Miklen memanggil para pasukannya yang lebih banyak berupa makhluk dunia bawah. Maya dan para sekutunya malah tambah semangat dengan pertarungan itu, terlebih Raja TK juga ikut bergabung bersama mereka. Sementara itu, Ratu TK merasa akan segera melahirkan, menyuruh prajurit memanggilkannya tabib. Di sisi lain, Rico memperlihatkan bahwa dia bisa mengendalikan kekuatannya kepada Grand Brucho. Mereka kemudian bersama membuat pasukan golem. Tanpa diduga, si Pacli si Dewi Aligator dan suaminya Kabrakan si Dewa Badai serta Pukap si Dewa Hutan bergabung menjadi sekutu Maya. Pertarungan ini bukan lagi menjadi pertarungan manusia melawan dewa-dewi, tapi menjadi pertarungan kebenaran melawan kejahatan. Pukap bersama Dewi Janda dan Simi bersatu dalam satu tubuh bertarung bersama atas dasar memiliki kesamaan sumber, yaitu hutan. Di dalam istana, Ratu TK sedang melahirkan bayi kembar. Kembali ke pertarungan, kini jiwa Kabrakam dan Sipali dimakan oleh Raja Miklen. Tak disangka, jiwa-jiwa para dewa-dewi yang bertarung bersamanya pun ikut dimakan oleh monster tamak itu. Sesaat setelah memakan jiwa para dewa-dewi, Raja Miklen berubah menjadi kawah lapak emas. Awalnya Maya berpikir kalau semuanya sudah berakhir, tapi ternyata itu baru saja dimulai. Dari dalam kawah lapak emas itu keluar Raja Miklen dalam wujud naga berkepala dua sisi. Dengan bersemangat mereka kembali bertarung melawan monster naga. Rico dengan sihir jilatannya membuat raksasa dari patung para pejuang menjadi raksasa ayam jantan yang membuat semua orang terkagum. Dewi Kematian dalam wujud burung hantu berusaha dari atas bersama Judge dalam wujud kelelawar. Pada akhirnya mereka berdua juga gugur dalam pertarungan ini. Di sisi lain, Pukap yang mencoba mengalihkan perhatian naga juga gugur dalam gigitan naga monster Miklen. Melihat semua itu, Maya semakin murka. Dia kemudian berusaha sekuat tenaga melawan monster itu masuk ke dalam perut naga dan menghancurkan jantungnya. Akhirnya Maya berhasil masuk ke perut naga atas bantuan teman-temannya, termasuk Roh Picu dan para jaguar kakak-kakaknya. Di dalam perut naga, Maya berusaha berjalan menuju jantung naga. Dia sempat terluka, tapi kemudian berhasil membunuh naga itu. Walaupun pada akhirnya dia ikut gugur bersama dengan naga Dewa Miklen. Dengan hancurnya naga Miklen, menandakan peperangan telah berakhir. Maya yang gugur kemudian muncul dalam wujud elang emas, dan semua yang telah gugur juga diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang tercinta mereka yang masih hidup. Termasuk Simi yang akhirnya bisa bertemu dengan ibunya,
para jaguar Grand Brucho, Pichu, dan para hewan serta para prajurit TK. Di sisi lain, para Apuch yang menjadi penuntun kisah ini bersama-sama terjun ke dalam lava gunung berapi. Dia adalah dewa tertinggi di dunia ini. Dengan kemunculannya menandakan kalau pertarungan ini sudah selesai. Waktunya para utusan kembali ke tempat seharusnya mereka berada. Karena pengorbanannya, Maya diangkat ke langit menjadi matahari, sementara Jets, cinta sejatinya, menjadi bulan. Mereka menari selama-lamanya. Dan setiap hari, pagi dan senja, mereka semua bisa bertemu. Riko dan Simi akhirnya menikah dan punya keturunan. Kembar TK juga sudah beranjak kanak-kanak. Mereka semua selalu menyaksikan kakak-kakak mereka. Ramalan itu terjadi walaupun bukan seperti keinginan, tapi semuanya berakhir bahagia. Dan itulah alur cerita dari serial Netflix Maya and the Tree. Dari sini kita bisa ambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah kejayaan bukan tentang menang, tapi tentang menyelamatkan orang yang kita cintai. Sebelum mengakhiri video ini, aku cuman mau ngingetin, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Makasih udah nonton video ini dan sampai jumpa.